Orang-orang Islam jika mengikuti teorinya orang-orang Barat maka akan sesat menyesatkan. Walaupun toh pikirannya sangat cerdas, tetapi tidak akan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Karena menurut orang Barat, IQ, kemudian EQ dan SQ semuanya ada di otak. Padahal tidak begitu. Kalau menurut Al-Quranul Karim berbeda antara akal dan pikiran. Perhatikan nih, akal dan pikiran itu dua hal yang berbeda. Tetapi sayang ya, umat Islam kalau diajak ngaji ini malas-malas, nggak mau kalau diajak ngaji membahas Al-Quranul Karim. Bahkan Al-Quran dikatakan sudah usang, nggak zaman lagi. Masya Allah. Padahal di dalam Al-Quran itu Allah Azza wa Jalla jelas-jelas membedakan fungsi pikiran dengan fungsi akal. Jadi akal dan pikiran itu dua hal yang berbeda. Kalau akal itu letaknya iman, kalau pikiran itu letaknya intelektual, khayalan, dan juga ilusi, delusi itu di pikiran. Ingat nih, kalau akal letaknya di dalam hati, hati itu ada di dada. Sedangkan pikiran letaknya di otak, otak itu ada di kepala. Dan antara kepala dengan dada itu dua hal yang berbeda. Oleh sebab itulah kalau seandainya mayoritas umat Islam itu mau ngaji Al-Quranul Karim, Islam itu akan jaya. Akan jaya karena apa? Islam tidak akan dibodohin dan ditipu mentah-mentah oleh orang-orang Barat. Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan kita, menciptakan manusia. Dan buku panduannya sudah Allah kirimkan berupa Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim adalah buku panduan yang harus digunakan oleh manusia agar manusia tahu siapa jati dirinya. Perhatikan nih di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-46. Qala Allah Azza wa Jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanu yasma'una biha. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Surat Al-Hajj ayat yang ke-46. Perhatikan maknanya. Afalam yasiru, apakah tidak berjalan oleh mereka? Mereka siapa? Mereka para manusia. Fil ardi, di buka bumi ini. Fatakuna, lalu ada lahum untuk mereka para manusia. Qulubun itu hati, jamak ya, jamak itu banyak. Kalau satu hati qalbun, kalau banyak hati qulubun. Manusia itu memiliki hati, yaqiluna. Nah, yaqiluna ini disifati oleh Allah. Allah mensifati qulub dengan menggunakan kata aqala yaqilu. Yaqiluna yang berakal oleh mereka manusia, biha dhamir ha ini kembali kepada qulub. Jadi yang bisa berakal adalah hati. Sekali lagi, yang bisa berakal itu hati. Sedangkan pikiran itu letaknya di otak. Pikiran letaknya di otak, akal letaknya di dalam hati. Au adhanun yasma'una biha, atau mereka memiliki telinga yasma'una yang mendengar oleh mereka biha dengan adzan. Ya coba, kalau yang bisa mendengar itu apa? Ya telinga. Jadi telinga ini adalah tempat untuk mendengar, sedangkan hati adalah tempat untuk berakal. Fa innaha la ta'mal absaru, karena sesungguhnya yang buta bukanlah pandangan yang ada di mata, walakin ta'mal qulub, akan tetapi yang buta adalah hati. Ini jelas sekali Allah Azza wa Jalla menegaskan walakin ta'mal qulubul lati fi suduri, akan tetapi yang buta adalah hati-hati manusia allati fi sutur, yang ada di dalam dada. Qala jumhurul ulama, telah berkata oleh mayoritas ulama kaum muslimin, umat Islam, para ilmuwan Islam telah berkata begini. Al-aqlu fil qalbi, akal itu ada di dalam hati. Wal qalbu fil fuadi, dan hati itu ada di dalam fuad. Inna sam'a wal basara wal fuada. Nah, fuad ini ada di dalamnya dada, wal fuadu fi sadri. Sedangkan fuad itu ada di dalam dada. Nah, sekarang wal fikru fi dimaghi, dan pikiran itu di otak. Jadi harus dibedakan. Akal itu ada di dalam hati,
Dan kalau pikiran ada di otak. Wa dimaghu fil ra'si, dan dimag, otak itu ada di kepala. Wa yanqasimu dimaghu ila thalathati aqsamin, dan otak itu terbagi menjadi 3 bagian. Ini kalau menurut para ulama Islam. Yang pertama al-fikriyu. Jadi ad-dimaghu al-fikriyu, otak fikiran. Otak berpikir artinya adalah otak intelektualitas. Otak intelektualitas kita, wal khayali, dan otak khayalan. Ada otak kita menghayal, bukan yang menghayal itu bukan akal tetapi pikiran, otak ya, karena otak ini terbagi 3. Ada otak pikiran yang mampu berpikir, ada otak yang mampu menghayal, wal wahmi, dan otak yang waham. Waham itu prasangkaan yang kacau, yang kabur. Wahmiyah itu adalah sesuatu yang ilusi atau delusi. Wa idza qila lil aqli fi ilmil fiqh, dan apabila dikatakan terhadap kata akal fi ilmil fiqh, dalam ilmu fikih, fal muradu bihi al fikru, maka yang dimaksudkan adalah pikiran. Kalau para ulama al-fikih mengatakan misalnya syarat wajib sholat itu Islam balik berakal, lah maksudnya akal ini adalah pikiran, sudah mampu berpikir. Itu kalau menurut ilmu fikih. Misalnya ada kata-kata zawalul akli, hilangnya akal. Akal nggak mungkin hilang. Yang hilang itu cuma pikiran begitu. Nah, akal ini sekali lagi letaknya ada di dalam hati. Oleh sebab itulah setiap anak kecil yang lahir dalam keadaan fitrah suci. Mengapa? Karena yang dipakai hanya akalnya doang. Yang dipakai hanya akal, belum pikiran, belum. Nah, setelah mereka sudah mulai besar, pikirannya sudah mulai dipakai. Karena pikirannya terpakai itu ada informasi yang diterima dari al-hawasul khams, panca indera. Panca indera itu dalam bahasa Arabnya al-hawasul khams. Ya, ilmu akan diterima melalui panca indera, kemudian disaring di otak. Nah, banyak orang yang otaknya semakin cerdas, pikirannya semakin cerdas, tetapi tidak menggunakan akal di dalam lubuk hatinya. Maka orang itu walaupun sangat cerdas, pintar seperti Yahudi, Nasrani, Bani Israel, tetapi mereka tidak akan mampu mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Karena sudah dinas oleh Allah, khatamallahu ala qulubihim. Allah sudah mengunci mati hati mereka. Kalau hati mereka sudah dikunci mati oleh Allah, maka akalnya mati. Karena hatinya dikunci, maka akalnya mati. Kalau akalnya mati, mereka tidak akan beriman. Walaupun pikiran mereka cerdas, mampu bikin pesawat terbang, mampu bikin HP dan seterusnya, tetapi mereka tidak akan bisa beriman kepada Allah. Oleh sebab itulah marilah kita ngaji, terutama ngaji tafsir Al-Qur'anul Karim. Demikian, semoga manfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.